Kemudian hadis selanjutnya, qala wa haddatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Isa ibn Yunus qala haddatsana al-A'mash wa huwa Sulaiman bin Mihran al-Muslim al-Batin an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna imra'atan atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inna ummi matat وعليها صوم شهر فقال أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه قالت نعم قال فدين الله أحق بالقضاء. Hadis selanjutnya adalah hadis sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan anna imra'atan atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW. Faqalat, kemudian dia mengatakan, inna ummi matat, sesungguhnya ibuku telah meninggal, wa alaiha sawmu syahrin, dan atasnya kewajiban puasa 1 bulan. Artinya dia meninggalkan puasa satu bulan yang menjadi tanggungannya, yang wajib dia qadha. Faqala, artinya setelah dia cerita wanita ini, kemudian Rasulullah mengatakan, ya, artinya itu menjadi hutang tanggungan dia. Beliau Rasulullah SAW bersabda, Ara'aiti law kana 'alaiha dainun. Bagaimana pendapat engkau andaikan ada kewajiban atas ibumu yang sudah meninggal ini, ada hutang. Akunti taqdhinahu, apakah engkau akan menunaikan hutangnya tersebut? Artinya apakah engkau akan membayarkan hutang tersebut kalau dia punya hutang? Qalat na'am. Wanita ini mengatakan iya, artinya dia akan tunaikan. Qala Rasulullah SAW bersabda, fadainullahi ahaqqu bil qadha. Maka hutang kepada Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk ditunaikan. Artinya lebih wajib untuk ditunaikan oleh seseorang. Jadi hadis ini menunjukkan penguatan pada dalil yang sebelumnya dari hadis Rasulullah SAW tentang keharusan untuk menunaikan puasa yang ditinggalkan oleh seseorang yang dilakukan oleh ahli warisnya atau oleh walinya. Kemudian juga hadis ini menunjukkan tentang perhatian orang-orang terdahulu tentang ibadah orang tua mereka, dan menunjukkan juga kebaktian mereka terhadap orang tua mereka. Artinya mereka memperhatikan tentang ibadahnya yang berkaitan dengan ibadah orang tuanya, apa kewajiban yang mereka harus tunaikan, dia pertanyakan. Juga hadis ini menunjukkan tentang perhatian wanita di zaman Rasulullah SAW yang berkaitan dengan syariat. Artinya kalau mereka tidak mengetahui sesuatu, maka mereka tanyakan. Kalau mereka ada masalah yang dihadapi, mereka tanyakan kepada Rasulullah SAW. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya orang kalau tidak mengetahui sesuatu tentang masalah agama, maka wajib dia untuk bertanya kepada orang-orang yang berilmu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kepada ahli dzikir, artinya orang-orang yang berilmu, jikalau kalian tidak mengetahui. Dan ini juga menunjukkan semangat para wanita di zaman Rasulullah SAW untuk menuntut ilmu, mengetahui masalah agama yang mereka hadapi. Kemudian hadis ini juga didalilkan oleh para ulama tentang masalah yang berkaitan dengan qiyas, ya, di mana Rasulullah SAW menganalogikan atau mengkias, ya, yaitu hutang yang berkaitan dengan puasa dari ibunya wanita ini dengan hutang yang wajib ditunaikan seseorang kalau dia memiliki hutang. Dan ini adalah qiyas, arti analogi yang ada yang menjadi kemudian dalil para ulama yang berkaitan dengan dalil qiyas. Ya, tentu dalil qiyas yang dimaksudkan yang bisa dijadikan dalil atau hujjah dalam masalah ini adalah qiyas yang sahih. Ya, qiyas yang sahih, qiyas yang benar, bukan qiyas yang fasid. Dan qiyas yang sahih tentu yang dimaksudkan adalah yang tidak bertentangan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW.
Tapi kias yang fasid, yang rusak adalah menganalogikan sesuatu dengan masalah agama yang itu jelas-jelas bertentangan dengan dalil Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya kalau terjadi masalah pada diri orang itu ada hutang yang berkaitan dengan hak Allah dan ada hutang yang berkaitan dengan hak manusia, para ulama mengatakan maka dia harus mendahulukan hutang yang berkaitan dengan hak Allah dibandingkan dengan hutang yang berkaitan dengan hak manusia. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Fadainullahi ahaqqu bil qada." Dan hutang yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala itu lebih berhak atau lebih wajib untuk ditunaikan. Seperti yang diberikan gambaran oleh sebagian, andaikan orang itu punya kewajiban dari harta yang dia tinggalkan itu, ada zakat yang tidak dia tunaikan, kemudian dia memiliki hutang juga dalam satu waktu, ya, yang sama, maka dia wajib ditunaikan atasnya yang berkaitan dengan zakat yang dia belum ditunaikan itu, karena itu berkaitan dengan kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan harta dibandingkan dengan hutang yang berkaitan dengan hak manusia. Tapi sebagian para ulama mereka justru berpendapat sebaliknya, bahwasanya hak Adam itu atau hak anak Adam itu yang berkaitan dengan hutang lebih diutamakan yang berkaitan dengan apa namanya hak atau hutang yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka mengatakan ini kaidah sebagian para ulama bahwasanya huququllah tubna 'ala al-musamahah wa huququl ibad aw an-nas tubna 'ala al-musyahah. Ya, artinya hak Allah Subhanahu wa taala itu dibangun di atas musamahah, artinya toleransi, ya, maaf atau kemudahan. Artinya kalau hak Allah, yaitu orang dia bisa dengan memintakan ampunan bagi orang tersebut dan Allah Maha Pengampun. Tapi yang berkaitan dengan hak manusia, maka dia tidak akan terlepas dari zimmah tanggungan hak manusia tersebut kecuali dia tunaikan hak-hak mereka. Ya, itu benar alal musyahah. Artinya dibangun atas syuh, artinya kekikiran dalam artian dia harus tunaikan hak anak Adam itu baru dia terlepaskan dari zimmah yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu di dalam pembahasan taubat para ulama mengatakan bahwa syarat taubat itu ada 3. Pertama, dia menyesali apa yang kalau itu berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, syaratnya ada 3. Yaitu pertama, dia menyesali apa yang dia telah lakukan. Kemudian yang kedua, dia mencabut diri dari perbuatan yang dia taubat daripadanya. Kemudian yang ketiga, dia berazam untuk tidak mengulang perbuatan tersebut. Nah, sedangkan kalau dia berkaitan dengan hak anak Adam, atau yang berkaitan dengan hak anak Adam, para ulama mengatakan, maka 3 syarat yang disebutkan. Menyesal, kemudian mencabut diri dari perbuatan tersebut yang dia lakukan, kemudian berazam untuk tidak melakukannya, dan ditambah adalah dia mengembalikan hak dari anak Adam tersebut. Kalau itu berkaitan dengan harta, maka dia kembalikan kepadanya. Dan kalau itu berkaitan dengan kehormatan, maka dia minta halal kepada orang tersebut. Baru kemudian dia akan dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi memang sebagian ulama ada yang memberikan syarat tambahan yang asasi bahwa dia harus ikhlas di dalam taubat tersebut. Dia harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kita cukupkan sampai di sini. Ya, ada hadis yang semisal dengannya insyaallah kita bahas pada pembahasan selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan amal saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita. Dan kita jawab beberapa pertanyaan insyaallah. Kapan qiyas itu bisa dijadikan dalil? Kalau tidak ada yang jelas dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah tentang suatu masalah,
dia dalil qiyas itu setelah ijma', ya, dalil Al-Quran, kemudian dalil sunnah, kemudian ijma', kemudian qiyas. Ya, kalau tidak ada dalil Al-Quran, dalil sunnah, dan ijma', maka boleh dia menggunakan qiyas. Tapi qiyas itu harus qiyas yang sahih. Artinya qiyas yang dia tidak bertentangan dengan dalil Al-Quran, tidak bertentangan dengan dalil sunnah, tidak bertentangan dengan ijma'. Jika kita melanggar atau jika seorang melanggar apa yang dilarang di bulan Ramadan pada malam hari, apa hukumnya? Contohnya misalnya si A berkata kotor pada malam hari di bulan Ramadan, apakah pahala puasanya menjadi batal? Kalau orang itu melakukan sesuatu yang dilarang di malam malam hari atau tidak pada saat dia berpuasa, ya dia tidak berpengaruh kepada puasanya. Tetapi kalau sesuatu itu yang dia larang, maka dia berdosa dengan sebab perbuatan yang dia lakukan tersebut. Tetapi kalau dia lakukan itu pada saat siang hari dia berpuasa, ya, kemudian dia melakukan perbuatan yang dilarang itu yang dia bisa berpengaruh kepada pahala puasa yang dia lakukan, ya maka dia berpengaruh. Artinya kalau orang itu melakukan perkara yang dilarang tersebut, seperti disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis, "Man lam yada' qaul az-zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perbuatan dusta, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan kedustaan atau tipuan dan beramal dengannya, artinya tidak meninggalkan beramal dengan kedustaan itu, maka tidak ada kebutuhan Allah Subhanahu wa taala untuk dia meninggalkan makan dan minumnya. Ya, artinya kalau dia lakukan puasa itu secara zahir dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, dia tidak makan dan minum, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, ya dia sah secara zahir. Tetapi boleh jadi dia tidak memiliki pahala sama sekali. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, "Rubba sha'imin laisa lahu haddun min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Tidak sedikit orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan bagian dari puasanya itu kecuali hanya lapar dan dahaga. Nah, kalau itu dilakukan di malam hari, dia berdosa, tetapi tidak mempengaruhi puasa dia di siang hari yang dia lakukan. Apakah boleh memberi 2 fidyah kepada satu jiwa? Boleh, ya, kalau memang itu dibutuhkan. Tapi kalau dia misalnya banyak yang membutuhkan, ya, atau dia memiliki jumlah fidyah itu sejumlah orang yang membutuhkan, maka dia bagikan secara merata agar semua mendapatkan hal tersebut. Tapi boleh atau tidak, maka hukumnya boleh. Ya, tapi kalau dia bagikan secara merata agar tidak timbul iri atau kedengkian orang miskin yang lain, maka itu lebih utama. Iya, dan fidyah itu diberikan kepada kaum muslimin, bukan kepada yang bukan muslim. Apakah ada keharusan bagi seorang wanita untuk mengqadha puasanya, yaitu pada hari-hari yang berurutan atau tidak? Tidak ada kewajiban untuk dia berurutan. Dia boleh lakukan hari ini, kapan dia memiliki kemampuan di hari yang lain, dia lakukan di hari yang lain, dan seterusnya. Tidak ada kelaziman mengqadha puasa itu, dia harus berurutan sesuai dengan keluasan yang dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hal yang berkaitan dengan ini dikatakan dia kewajiban atau wajibun muwassa', yaitu kewajiban yang dia memiliki keluasan. Ya, karena ada kewajiban yang mudayyak, yang tidak ada pilihan kecuali dia harus memilih waktu tersebut. Afwan Ustaz, berapakah ukuran 1 sa' dan 1 mud bagi orang yang membayar fidyah? Yang pertama, fidyah itu yang dibayarkan dia adalah setengah zakat fitrah, ya, nisfu sa'. Dan 1 sa' itu adalah 4 mud. Ya, 1 mud itu dia ada mudnya Rasulullah SAW. Ya, asalnya kata para ulama adalah mud Rasulullah SAW, yaitu kalau ada perbedaan para ulama dalam takaran mereka. Oleh karena itu ada sebagian mud yang sekarang menyebar
di kalangan kaum muslimin bahwa mud ini dia punya sanad gitu. Bahwa ini ukuran takaran satu mud yang di zaman Rasulullah SAW. Walaupun itu ada perbedaan, ada yang ketika kemudian dia diukur, dia keluar dengan jumlah 2,5 kilogram, ada yang 2,6 kilo, 2,6 kilogram, ada yang 2,9 kilogram. Ya, ada juga yang kemudian menyempurnakannya menjadi 3 kilogram. Ya, tetapi itu minimal wallahu alam 2,5 ya, 2,5 kilo. Ya, itu yang wajib dikeluarkan orang ketika zakat fitrah. Nah, kalau itu berkaitan dengan fidyah berarti ini setengah dari itu. Ya, 2,5 berarti satu seperempat kilo. Ya, 1/4 kilo. Atau fidyah itu juga bisa dengan mengumpulkan fakir miskin, lalu kemudian diberikan makan sejumlah puasa yang ditinggalkan. Kalau yang ditinggalkan itu 10 hari, maka dia kumpulkan 10 orang. Dikasih makan secara normal dengan lauknya sehingga mereka kenyang. Kalau dia tinggalkan 20 hari puasa, maka dia berikan makan apa namanya? Seukuran 20 orang tersebut dia kumpulkan. Dan ini dilakukan oleh para sahabat dahulu. Sebab boleh menggabungkan dua niat dalam satu ibadah seperti niat puasa qadha dengan puasa 6 Syawal pada bulan Syawal. Pendapat yang kuat bahwasanya tidak bisa digabung. Ya, ada ibadah yang bisa digabung, ada ibadah yang tidak bisa digabung. Termasuk yang tidak bisa digabung itu antara puasa Syawal, niat puasa Syawal dengan niat apa? Mengqadha. Karena dia ibadah yang tersendiri. Ya, kewajiban mengqadha itu tersendiri, kemudian sunnah puasa Syawal itu juga memiliki ibadah tersendiri. Dan bisa digabungkan niat itu kata para ulama yang berkaitan dengan salat tahiyatul masjid. Misalnya orang dia salat 2 rakaat sebelum subuh, maka dia sekaligus sebagai tahiyatul masjid, sekaligus juga dia sebagai salat 2 rakaat sebelum subuh. Ya, atau salat yang lainnya qabliyah atau ba'diyah. Misalnya yang berkaitan dengan salat tahiyatul masjid. Termasuk juga yang tidak boleh digabungkan itu antara apa namanya hewan korban dengan hewan akikah. Ya, orang korban juga dia masukkan niat akikah di situ karena korban itu adalah ibadah tersendiri, kemudian akikah juga dia kewajiban ibadah tersendiri. Apakah suatu ahli waris saja yang mengqadha puasa si mayit itu? Dia bisa bagi dengan yang lain. Kalau ahli warisnya banyak dan puasanya banyak, misalnya si fulan sekian, dan sebagainya. Ya, bergantung kepada keluasan dia. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan memudahkan amal soleh. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua ibadah kita di bulan Ramadan ini dan menghapuskan semua dosa-dosa kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sebagai orang-orang yang dibebaskan dari azab api neraka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dan mengumpulkan kita seperti di majelis ini di dalam surga Firdaus yang tertinggi bersama orang-orang yang kita cintai. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.